Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran analisis kimia dasar untuk pertemuan yang ketiga. Kali ini kita melanjutkan pembahasan minggu lalu, yaitu tentang keselamatan, kesehatan kerja atau K3 dan lingkungan hidup. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran kali ini kita akan mencapai poin 5 dan poin 6, yaitu menerapkan bekerja aman di laboratorium dan menerapkan prosedur P3K itu seperti apa. Nah, di sini minggu lalu kita telah membahas K3LH umum. Ya, pengertian K3LH itu yang seperti apa? Menurut beberapa sesuai dengan fisiologis, etimologis, secara keilmuan, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua ini dasar hukum K3LH ada berapa? Kemarin ada 8 ya, dasar hukum K3LH. Lalu yang berikutnya yaitu kesehatan kerja. Nah, kesehatan kerja ini yang seperti apa? Lalu yang selanjutnya yaitu kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja ini merupakan beberapa kecelakaan yang sering terjadi saat kita melakukan suatu pekerjaan, baik itu di laboratorium maupun di area kerja. Nah, untuk berikutnya pada pembelajaran kali ini kita akan membahas poin kelima dan poin keenam, yaitu poin kelima Good Laboratory Practice atau GLP, dan yang keenam yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Tentunya untuk P3K ini kalian tidak asing lagi ya. Oke, lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang Good Laboratory Practice atau GLP. Apa sih GLP itu? Nah, di sini GLP itu merupakan cara berpraktik yang benar yang harus diterapkan kalian ketika ada di laboratorium, baik itu laboratorium kimia maupun laboratorium apa saja yang ketika kalian berada di laboratorium. Nah, kenapa sih kita itu harus melakukan atau menerapkan GLP ini? Nah, tujuan ditetapkan GLP ini yaitu pengujian itu harus menghasilkan data yang akurat. Nah, data akurat itu data yang valid, data yang benar, data yang tidak boleh salah. Data yang akurat itu bisa dihasilkan dari perencanaan pelaksanaan yang benar. Nah, di sini perencanaannya itu harus sesuai, harus benar, harus sesuai SOP. Lalu pengambilan sampel yang benar. Nah, di sini juga pengambilan sampel itu harus sesuai dengan aturan. Lalu melakukan analisis dengan benar. Ketika kalian telah mendapatkan sampel, kemudian dianalisis, itu juga harus dilakukan dengan benar. Melakukan pengukuran yang benar. Lalu mendokumentasikan hasil pengujian dengan benar. Dan menjaga lingkungan kerja dengan benar juga. Nah, semuanya ini bila kalian terapkan, nantinya akan menuju ke Good Laboratory Practice atau GLP. Nah, untuk mencapai tujuan dari GLP itu harus dimulai dari pengorganisasian laboratorium. Maksudnya pengorganisasian laboratorium itu harus dilakukan sesuai dengan standar gitu. Nah, dalam pelaksanaan proses pengujian, fasilitas dan tenaga yang dapat menjamin agar pengujian dapat dilaksanakan, dimonitor, dicatat, dan dilaporkan sesuai dengan standar nasional, internasional, dengan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, tentunya saat kita bekerja di laboratorium, kita juga harus tetap menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Oke. Itu sekilas tentang penjelasan Good Laboratory Practice ya. Kenapa kita harus menerapkan di laboratorium. Selanjutnya, implementasi. Implementasi itu menerapkan Good Laboratory Practice atau GLP di laboratorium. Jadi ketika kalian hendak melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu praktikum, kalian harus menerapkan yang namanya Good Laboratory Practice ini. Nah, ada beberapa poin di sini. Ada poin 1 sampai dengan poin 9. Nah, poin 1 kita bahas pertama ya. Poin 1 ini aktivitas di laboratorium. Nah, aktivitas di laboratorium itu tentu kalian harus melakukan kegiatan laboratorium yang memenuhi standar operasional atau SOP yang telah ditetapkan oleh laboratorium tersebut. Nah, kalau di laboratorium kita di sekolah, tentunya sudah ada beberapa
tata tertib yang harus kalian patuhi. Nah, tata tertib itu tidak boleh dilanggar. Lalu untuk yang kedua yaitu memenuhi aspek keselamatan K3. Nah, ketika kalian di laboratorium itu nantinya kalian harus tetap memenuhi prosedur K3. Lalu berikutnya yang poin kedua yaitu mengikuti prosedur dan sarana K3. Di sini ada beberapa prosedur dan sarana K3 yang harus ada di laboratorium. Misalnya ada lampu penerangan, ada alat pemadaman api, ya. Lalu ada P3K, ada telepon darurat, ada penanganan limbah, ada lemari asam. Nah, apabila di laboratorium sekolahan kita, tentu kita sudah memenuhi beberapa standar K3, misalnya ada ventilasi, ada alat pemadam, lalu ada beberapa lemari asam. Nah, seperti itu. Untuk yang ketiga, yaitu memiliki lemari asam. Nah, lemari asam itu digunakan untuk apa sih? Nah, lemari asam itu digunakan ketika kalian mereaksikan suatu larutan atau suatu senyawa yang bersifat asam yang tidak boleh kita hirup secara langsung. Nah, kita harus melakukan pencampuran senyawa itu di dalam lemari asam. Ini bentuknya lemari asam ya. Ini pada gambaran ini. Nah, itu lemari asam itu nanti kalian mereaksikan di sini. Nah, ini ada cerobong. Nah, ini cerobongnya itu berhubungan nanti keluar. Nah, jadi kalian tidak dapat menghirup udaranya secara langsung. Nah, ada beberapa syarat lemari asam. Syarat yang pertama, ada saluran gas. Nah, saluran gasnya itu ini. Itu harus tahan api. Artinya ketika kalian mencampur, lalu ada percikan api, nah ini harus tahan dengan api. Lalu syarat yang kedua, yaitu harus dipastikan fungsi pintu tipe vertikal tidak jatuh. Nah, ini loh. Ini kan ada pintunya. Nah, ini ada pintunya ini. Nah, itu ketika kalian mereaksikan, itu bisa ditarik, bisa ditutup. Nah, ini dipastikan tidak boleh itu jatuh ketika didorong ke atas. Lalu syarat berikutnya, jendela lemari asam dipastikan berfungsi dengan baik. Nah, ini ada jendelanya. Ini kan ada kaca. Nah, itu dipastikan berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena kalian hanya bisa melihat ketika kalian mencampur, kalian bisa melihat dari kaca ini. Nah, seperti itu. Bentar, saya hapus biar lebih jelas. Nah, ini kan ada kacanya di sini. Selanjutnya, syarat berikutnya, bukan tempat penyimpanan bahan kimia. Ingat ya, lemari asam itu bukan untuk menyimpan bahan kimia, melainkan untuk mereaksikan suatu senyawa yang bersifat asam di dalam sini. Bukan tempat untuk menyimpan bahan kimia ya. Penjelasan yang keempat yaitu memiliki pintu darurat. Di sini kalau di laboratorium sekolah kita hanya ada satu pintu ya, one way. Nah, kalau di suatu perusahaan atau suatu industri itu harus ada yang namanya pintu darurat. Nah, seperti ini gambarnya pintu darurat. Nah, di pintu darurat itu juga harus ada beberapa syarat yang dipatuhi. Syarat yang pertama yaitu tanda harus jelas. Nah, ini ada tulisannya exit ya. Exitnya itu harus selalu menyala. Biar ketika misalnya ada mati lampu, nah tulisan exit ini tetap harus terlihat dengan jelas. Nah, syarat yang kedua, informasi menuju pintu keluar. Nah, biasanya kalau ada pintu darurat seperti ini, itu lalu ada simbol di sini di dinding ditulisi pintu darurat ke arah mana gitu. Lalu syarat yang ketiga yaitu dilengkapi emergency lighting atau lampu darurat ya, yang ini tadi ya, yang exit ini yang bisa menyala. Lalu syarat berikutnya tidak dikunci, jelas. Ini tidak boleh dikunci karena sewaktu-waktu apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan harus selalu bisa dibuka. Seperti itu. Lalu syarat yang berikutnya yaitu bebas dari barang yang menghalangi. Jadi di depan pintu sini atau di balik pintu ini tidak boleh ada barang yang dapat menghalangi keluar masuknya orang di sini. Lalu syarat yang terakhir, langsung berhubungan dengan tangga darurat. Nah, ketika pintu ini dibuka, harus sudah ada tangga. Tangga di sini tujuannya yaitu ketika
ada suatu kejadian misalnya kebakaran di dalam ruangan, nah pintu ini harus bisa dibuka. Nah ini langsung menuju tangga darurat yang bisa langsung keluar ke dalam ruangan itu. Untuk implementasi yang kelima yaitu memiliki ventilasi. Nah tentunya di dalam suatu ruangan itu harus memiliki ventilasi yang baik. Nah, kalau di laboratorium sekolah kita, rata-rata ventilasinya itu berupa jendela, beberapa jendela yang berjajar di samping-samping seperti ini. Nah, tapi kalau ada di dalam industri atau di dalam pabrik, rata-rata ventilasinya itu berupa ventilasi blower seperti ini, seperti gambar ini. Nah, ini menghirup udara masuk, lalu dikeluarkan keluar seperti ini masuk. Nah, juga ada beberapa syarat dari ventilasi itu. Ventilasi itu harus mudah dibuka. Jadi kalau ventilasi jendela nanti harus mudah dibuka. Lalu implementasi yang keenam yaitu memiliki meja kerja laboratorium. Tentu di dalam laboratorium sekolah kita sudah ada yang namanya meja kerja. Meja kerja itu juga ada beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu dilengkapi dengan bibir meja. Syarat yang kedua yaitu berbahan melamin atau keramik komposit. Tujuannya ketika kita mereaksikan suatu bahan kimia yang korosif, tentu tidak akan merusak. Misalnya mejanya terbuat dari kayu. Nah, kalau terbuat dari kayu kan nanti bisa merusak meja tersebut. Lalu syarat berikutnya dilengkapi saluran pembuangan. Nah, syarat berikutnya yaitu instalasi listrik itu dilengkapi dengan ground. Syarat berikutnya dilengkapi dengan saklar on-off, memiliki sumber listrik darurat. Nah, tentu di meja kerja kalian nanti harus ada yang namanya aliran listrik. Nah, ketika kalian membutuhkan suatu alat yang harus berhubungan dengan listrik, kalian tidak perlu jauh-jauh mencari saklar, jadi dekat dengan meja kalian. Tujuannya seperti itu. Lalu untuk implementasi yang ketujuh yaitu tersedianya alat dan perlengkapan keselamatan atau disingkat biasanya APD, alat perlindungan diri. Nah, ini contohnya APD. Ada kacamata, ada raincoat, lalu ada baju hazmat. Nah, di sini juga ada earphone ketika kita untuk menahan kebisingan. Nah, ini juga ada safety helmet atau helm. Lalu di sini ada sepatu boot, di sini juga ada golf. Nah, tentunya APD sesuai yang telah saya jelaskan tadi. APD yang lengkap seperti ini biasanya APD yang wajib harus ada ketika kalian bekerja nanti ada di pabrik atau di industri. Karena itu merupakan prosedur dan sarana K3. Tapi kalau kalian berada di laboratorium sekolah, tentunya kalian yang pertama yang harus punya adalah masker dan kacamata ini harus seperti itu. Lalu implementasi yang ke-8 memiliki emergency shower. Tujuannya apa emergency shower ini? Ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan di laboratorium, misalnya kebakaran. Nah, tentunya emergency shower ini bisa otomatis langsung memadamkan api. Nah, biasanya emergency shower ini letaknya di atas, di sebelah ventilasi blower ini. Lalu yang terakhir yaitu memiliki saluran pembuangan air. Tentu di dalam suatu laboratorium, kalian biasanya setelah mereaksikan suatu senyawa atau suatu reaksi, nah tentunya kalian harus membuang larutan tersebut. Nah, larutan tersebut itu harus dibuang misalnya ada di tempat khusus, di bak pembuangan. Atau kalau memang tidak begitu berbahaya, tidak begitu bersifat beracun, kalian bisa membuangnya di wastafel. Nah, di suatu laboratorium itu harus memiliki suatu saluran pembuangan air. Nah, itu tadi beberapa implementasi dari Good Laboratory Practice atau GLP di laboratorium kita, di laboratorium sekolah atau di laboratorium nantinya ketika kalian akan bekerja. Penerapan GLP atau Good Laboratory Practice yang kedua yaitu dengan memberikan label reagen. Nah, label reagen itu bentuknya seperti ini. Nah, putih-putih ini ya. Jadi suatu tempat botol penyimpanan larutan kimia. Nah, itu harus ada labelnya. Nah, tujuan label itu untuk apa? Nah, ini
agar tidak tertukar. Nah, tidak tertukar yang disertai dengan pemberian konsentrasi pada label tersebut. Nah, ketika kita hendak melakukan suatu praktikum, tentunya ada beberapa botol. Nah, botol kimia ini pasti harus dilengkapi dengan nama senyawa tersebut dan konsentrasinya. Karena suatu senyawa itu terdiri dari beberapa konsentrasi. Seperti itu. Botol yang umumnya digunakan terbuat dari borosilikat berwarna gelap atau coklat agar terhindar dari cahaya matahari langsung dan tidak rusak. Ya, perlu diingat ketika suatu botol reagen itu berwarna hitam gelap seperti ini, berarti dia peka terhadap sinar matahari. Jadi dia harus dilindungi dengan botol yang berwarna gelap. Hal ini sesuai dengan aturan standar informasi kandungan bahaya atau hazard communication standard yang mengharuskan semua bahan kimia di tempat kerja itu untuk diberi label. Labelnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat label itu dilengkapi dengan simbol-simbol bahan bahaya. Nah, ini simbol mudah terbakar, ini simbol korosif. Berarti senyawa itu bersifat mudah terbakar dan korosif. Jadi kita harus berhati-hati ketika hendak mereaksikan senyawa ini. Gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada sifat bahaya, ada tabel. Ini ada sifat bahaya, kode, contoh, keamanan. Nah, ini cara kita untuk membaca bahaya label kimia. Nah, misalnya ada eksplosif atau mudah meledak. Ya. Eksplosif ini kodenya R1 sampai dengan R3, R1, R2, R3. Contohnya misalnya larutannya amonium nitrat, TNT. Nah, itu kan mudah meledak. Nah, oleh karena itu cara kita yaitu hindari benturan, hindari gesekan, hindari api, hindari panas. Jadi benar-benar harus disimpan di dalam suatu lemari atau suatu tempat penyimpanan yang memang bebas dari api. Lalu yang berikutnya yaitu oxidizing atau mudah teroksidasi. Kodenya R7, R8, R9. Di sini contohnya hidrogen peroksida H2O2, kalium perklorat. Nah, keamanannya di sini yaitu hindari panas serta bahan yang mudah terbakar dan bersifat reduktor. Nah, jadi bahan itu nantinya disimpan di tempat yang dingin. Nah, tentunya kan tidak boleh di tempat yang panas karena akan mudah terbakar. Lalu di sini ada flammable atau mudah terbakar. Nah, kodenya yaitu R11. Contohnya yaitu aluminium alkyl fosfor. Nah, cara keamanannya itu hindari campuran dengan udara. Jadi benar-benar di sini disimpan bagaimana caranya agar tidak bereaksi langsung dengan udara. Lalu sifat bahaya berikutnya yaitu toksik atau beracun. Kodenya R2, R24, R25. Contohnya arsen triklorida dan merkuri klorida. Nah, di sini keamanannya hindari kontak atau masuk dalam tubuh. Jadi kita ketika mereaksikan bahan arsen triklorida dan merkuri klorida ini, kita harus berhati-hati karena tidak boleh masuk ke dalam tubuh. Lalu harmful iritan atau bahaya iritasi. Kodenya R36, R37, R38, R41. Contohnya peridin. Keamanannya hindari terhirup pernafasan, kontak dengan kulit dan mata. Nah, tentunya ketika kita mereaksikan peridin ini kita harus menggunakan masker. Hindari ya. Ini terhirup dengan pernafasan, kontak dengan kulit dan mata. Kalian harus menggunakan kacamata. Nah, dan harus dengan kulit ini berarti harus menggunakan sarung tangan atau gloves. Lalu bahaya LH. Di sini kodenya R50, 51, 52, 53. Contohnya petroleum atau bensin. Nah, ini hindari membuang lingkungan. Jadi ketika kalian misalnya membeli bensin, nah itu tidak boleh sembarangan dibuang ke lingkungan ya. Itu. Nah, dari kode-kode ini itu pasti ada di dalam label reagen ini. Jadi label reagen itu dilengkapi dengan kode-kode. Misalnya kode R1, oh berarti dia bersifat eksplosif. Seperti itu. Paham ya? Nah, di sini ada selanjutnya yaitu memahami Material Safety Data Sheet atau disingkat dengan MSDS biasanya. MSDS itu apa? MSDS itu merupakan suatu berkas data yang mengandung informasi mengenai sifat-sifat suatu bahan.
Jadi ketika kalian hendak melakukan suatu praktikum, misalnya praktikum menggunakan larutan H2SO4, kita tidak tahu informasi apapun tentang larutan H2SO4 itu, apakah sifatnya berbahaya atau sifatnya ramah lingkungan atau seperti apa. Nah, kita hendaknya harus membuka yang namanya MSDS. Nah, di MSDS itu merupakan lembar data yang bertujuan memberikan informasi kepada para pekerja dan personel gawat darurat mengenai informasi penanganan suatu bahan yang dengan aman. Nah, contohnya gini. Jadi bentuknya itu lembaran. Nah, di situ ada beberapa informasi. Misalnya ada ini larutan H2SO4. Ini kan sulfuric acid atau H2SO4. Nah, di situ tuh ada beberapa informasi, misalnya formula atau rumus kimianya. Nah, ini ada rumus kimianya, terus ada cara penanganannya, sifatnya seperti apa, bahaya atau tidaknya, semua ada di dalam MSDS ini. Nah, MSDS ini nanti akan lebih lanjut kalian bahas pada bab 5, pada bab selanjutnya. Jadi tidak saya bahas lebih detail nanti karena akan dibahas di bab berikutnya. Oke, berikutnya ini yang keempat, ada peringatan dan tanda bahaya di area kerja. Jadi ada beberapa simbol atau bahaya atau rambu-rambu yang harus kalian patuhi selama kalian berada di area kerja, baik itu di dalam pabrik atau di dalam laboratorium. Jadi ketika kalian melihat rambu-rambu atau simbol-simbol, hendaknya kalian harus bisa menerjemahkan simbol-simbol tersebut. Apakah simbol itu berbahaya atau berupa peringatan atau berupa larangan. Nah, itu kalian harus tahu. Nah, penggunaan beragam warna pada rambu-rambu itu untuk mempertegas tanda. Nah, itu ada fungsinya ya. Ketika suatu rambu berwarna biru, berwarna kuning, berwarna hijau, berwarna merah itu ada maknanya. Jadi warna-warna tersebut memiliki makna. Ini ada warna merah, ya, warna merah yang seperti ini, yang fire ini. Warna merah artinya apa? Itu tanda larangan, pemadaman api. Nah, lalu tanda kuning itu merupakan tanda peringatan atau waspada atau beresiko berbahaya. Nah, ini contohnya, danger, berbahaya. Lalu warna hijau. Warna hijau itu berarti tanda zona aman atau pertolongan. Nah, ini ada tanda plus, berarti kan tanda rumah sakit atau tanda kesehatan. Nah, ini tanda ketika untuk pintu keluar tadi, pintu emergency. Nah, ini ada tanda ke arah sana, ke arah kiri, seperti itu. Lalu di sini ada warna biru. Warna biru ini tanda wajib yang harus ditaati. Nah, nanti ketika kalian nantinya ada di suatu ruangan lalu menemukan tanda seperti ini, nah ini kan menggunakan earphone ya, berarti ruangan tersebut bersifat bising. Jadi kalian harus menggunakan earphone atau menggunakan headset atau menggunakan alat pereda telinga yang lainnya. Nah, ini juga ada yang harus menggunakan rompi. Berarti di dalam ruangan tersebut harus kalian menggunakan rompi. Nah, ini juga menggunakan baju hazmat. Nah, itu wajib ditaati. Lalu ada yang berwarna putih. Di sini merupakan tanda informasi umum. Nah, lalu ada warna oranye, itu tanda beracun. Nah, misalnya ini. Nah, biasanya tanda-tanda ini itu ada di dalam label reagen. Nah, seperti itu. Lalu sesuai dengan warna kan ini ya. Lalu ada juga berdasarkan bentuknya. Ini kan ada yang bentuk lingkaran, bentuk segitiga, bentuk persegi. Nah, itu juga ada maknanya. Nah, di sini bentuk bulat. Bentuk bulat itu berarti wajib atau bentuk larangan. Nah, seperti ini ya. Larangan, dilarang menggunakan handphone, dilarang merokok dan lain sebagainya. Lalu segitiga. Nah, segitiga itu merupakan tanda peringatan. Nah, ini seperti ini. Lalu segi empat darurat. Nah, ini contohnya segi empat darurat. Informasi dan data tambahan. Nah, ini juga biasanya ada ketika kalian di label reagen, di depan label reagen itu pasti ada ini, tanda-tanda ini. Empat darurat ini, segi empat darurat. Juga memiliki makna-makna sendiri. Nah, kalian juga harus aktif, harus
harus tahu makna dari simbol-simbol bahaya itu apa saja. Pembahasan berikutnya yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Biasanya di benak kalian pasti membayangkan tentang kotak P3K ya. Nah, itu juga tidak salah karena memang di sini juga nanti akan dibahas tentang mengenai kotak P3K itu sendiri. Nah, di sini pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang disingkat dengan P3K adalah suatu tindakan pertama terhadap seseorang yang mengalami penderitaan atau mengalami kecelakaan. Jadi beberapa langkah yang harus kalian lakukan ketika kalian menghadapi seseorang yang mengalami kecelakaan. Nah, di sini langkah-langkah yang dalam melakukan P3K. Nah, kalian itu yang pertama tidak boleh panik. Nah, kalian sebagai penolong itu harus siap sedia menolong dan tidak boleh panik ketika melihat seseorang mengalami kecelakaan. Lalu yang kedua yaitu menghindari korban dari kecelakaan berikutnya. Nah, jadi diusahakan kalian menghindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Artinya ketika misalnya korban itu terbakar, jadi kalian harus menolong korban untuk diselamatkan dari bahaya api. Lalu yang ketiga yaitu memperhatikan pernapasan dan denyut jantung korban. Nah, ini penting ya, ketika kalian hendak menolong suatu korban, nah kalian harus mengecek pernapasannya dan denyut jantungnya. Tujuannya untuk apa? Kalian memastikan apakah orang tersebut masih hidup. Lalu yang keempat yaitu perhatikan tanda-tanda shock pada diri korban. Nah, di sini biasanya ketika suatu korban telah mengalami kecelakaan biasanya mengalami shock. Nah, itu harus kalian perhatikan. Selanjutnya di sini yaitu hindari pemindahan korban dengan terburu-buru. Jadi tidak boleh ya ketika kalian memindahkan korban misalnya seperti ini, lalu kalian tiba-tiba mengangkat. Nah, itu tidak boleh terburu-buru karena nantinya bisa memungkinkan bertambah parahnya luka tersebut. Nah, P3K di sini ada prosedur penanganan luka bahan kimia. Nah, di sini ketika kalian terluka karena suatu bahan kimia, nah itu ada beberapa prosedur atau beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Di sini tapi pertama kita bahas faktor penyebab terjadinya luka bakar di laboratorium kimia. Misalnya karena panas. Nah, karena panas ini juga bisa mengakibatkan luka bakar. Nah, temperaturnya tentunya di atas 60 derajat ya. Contohnya misalnya karena api, karena uap panas, karena benda-benda panas, dan lain sebagainya. Lalu karena listrik. Nah, contohnya misalnya ini ada listrik rumah tangga, petir, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu karena bahan kimia. Karena bahan kimia, contohnya karena soda api, air aki, nah atau radiasi. Contohnya misalnya sinar matahari, ultraviolet ini dan bahan radioaktif. Tujuan pertolongan luka-luka bakar ini untuk mengurangi rasa panas dan sakit dan mengurangi terjadinya pelepuhan dan pencegahan shock. Nah, ini faktor-faktor penyebab luka bakar ya, ada karena api, listrik, dan bahan kimia. Nah, di sini kalian bisa lihat di tabel sampingnya itu ada bahan kimia penyebab luka bakar. Nah, ada beberapa bahan kimia dan cara penanganannya. Misalnya di sini ada akibat asam. Nah, bahan kimia bersifat asam. Nah, caranya yaitu dengan cuci dengan air langsung. Lalu kemudian cuci dengan larutan bikarbonat 1%. Nah, lalu kemudian dicuci tangan. Nah, dipelocor dengan air. Lalu akibat dengan basah. Di sini akibat dengan basah sama penanganannya yaitu dengan mencuci langsung dengan air, kemudian cuci dengan asam cuka encer 1:15, lalu dicuci kembali dengan air. Nah, ini akibat dari natrium dan kalium. Kan kalau natrium dan kalium itu kan sifatnya mudah meledak, mudah terbakar. Jadi bisa saja mengenai kalian. Nah, cara penanganannya yaitu bersihkan yang melekat di badan, kemudian bilas dengan air. Jangan membilas terlebih dahulu dengan air, karena natrium dan kalium itu peka terhadap air. Ketika kalian langsung memberikan air, nah bisa-bisa tangan kalian yang terbakar. Jadi dipastikan terlebih dahulu tangan kalian bersih dari natrium dan kalium, baru kemudian dibilas dengan air. Lalu diolesi dengan vaselin kalau memang itu sudah terbakar atau sudah melepuh. Lalu ditutup dengan kasa steril. Nah, di sini akibat fosfor.
Nah, akid fosfor di sini cuci dengan air, langkah yang pertama. Lalu yang kedua yaitu rendam dan bersihkan fosfor yang masih melekat saat masih direndam dengan menggunakan pinset. Diambil ya. Kemudian rendam lagi dengan tembaga sulfat 3%. Lalu ditutup dengan kasa steril. Nah, diusahakan ketika kalian berada di laboratorium benar-benar harus memperhatikan tata tertib agar tidak terjadi luka-luka seperti itu. Di sini ada prosedur penanganan luka pada mata. Jadi ketika kalian nanti di suatu laboratorium, kemudian kalian menemui kecelakaan pada mata kalian, apa yang harus kalian lakukan? Itu ada prosedurnya di sini. Nah, sebelum itu percikan bahan kimia pada mata itu dapat menimbulkan luka yang serius. Jadi harus tidak boleh main-main. Kembali lagi, kalian harus sesuai dengan prosedur good laboratory practice agar tidak terjadi kecelakaan seperti ini. Karena itu merupakan kecelakaan yang serius. Nah, sebelum melakukan pertolongan pada luka pada mata itu, kalian harus memastikan kondisi kalian itu aman. Nah, lalu diperiksa berdasarkan ABC. ABC itu apa? Airway. Airway itu jalur nafasnya. Kalian harus melihat jalur nafasnya korban. Lalu yang B yaitu breath atau pernafasannya. Nah, yang C yaitu circulation atau sirkulasinya. Jadi kalian harus melihat ketika korban jatuh kecelakaan karena ada luka pada mata, kalian harus menerapkan ABC ini. Nah, prosedur penanganannya berikutnya yaitu yang pertama cuci mata yang terkena bahan kimia dengan air suam-suam kuku atau hangat. Hangat tapi tidak begitu panas selama 15 menit. Nah, dicuci matanya. Lalu yang kedua yaitu bantu korban agar menggerak-gerakkan bola matanya sehingga dapat dicuci dengan baik. Nah, dibantu agar untuk melihat ke atas, ke bawah, digerak-gerakkan seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu jaga agar air cucian tidak mengkontaminasi mata yang tidak terluka. Jadi ketika dibersihkan mata yang sebelah kanan ini misalnya, jadi harus dipastikan mata yang sebelah kiri juga tidak ikut dibersihkan atau tidak ikut terkena air. Lalu yang keempat, segera lepaskan jika korban menggunakan kontak lens atau biasanya yang perempuan menggunakan soft lens itu ya, itu harus dilepas terlebih dahulu. Lalu yang kelima yaitu menetralkan luka dengan menambahkan bahan kimia lain. Nah, di sini misalnya ketika kalian terluka ini misalnya mata di sebelah kanan ya, itu harus dinetralkan dengan bahan kimia lain. Misalnya dengan air atau apa itu, dengan obat ya tentunya. Lalu yang keenam yaitu menambahkan salep pada mata yang terluka. Nah, ketika suatu mata itu sudah terluka, sudah bengkak, seperti itu harus segera diberikan salep untuk pereda lukanya. Lalu yang terakhir yaitu dibawa ke dokter. Ini harus ya, karena kita kan hanya sifatnya melakukan prosedur penanganan luka saja, tidak sampai untuk mengobati. Itu. Berikutnya di sini ada prosedur penanganan keracunan karena bahan kimia tertelan. Nah, misalnya kalian bergurau di laboratorium, kemudian kalian tertelan bahan kimia tersebut, tentunya jangan sampai ya hal ini terjadi. Nah, itu ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Misalnya di sini ada jenis keracunan dan pertolongan pertama. Misalnya jenis keracunan asam-asam korosif, misalnya asam sulfat, HCl atau dan lain sebagainya, itu bila tertelan berilah korban milk of magnesia. Nah, diberikan susu. Lalu kemudian diikuti dengan susu atau putih telur yang dikocok dengan air. Jadi susu dicampur dengan putih telurnya saja, kemudian dikocok dengan air. Nah, jangan diberi soda kue atau karbonat. Nah, di sini tentunya kalian mengerti ya, ketika kalian mengalami tertelan bahan kimia, tentu tidak boleh buru-buru untuk dikeluarkan atau dimuntahkan. Nah, jika korban sadar, langsung diberi dengan 2 gelas air. Jika bahan kimianya korosif, itu diberi 1 gelas air saja setiap 10 menit. Nah, jangan
dinetralisir dengan bahan kimia yang lain, kecuali misalnya tadi kan ada susu dan putih telur, memang itu untuk mengangkat bahan-bahan yang sifatnya berbahaya. Nah, jika korban tidak sadar, jangan berikan sesuatu yang melalui mulut, misalnya dilakukan CPR. Nah, itu tidak boleh ya. Tenangkan korban sampai mendapatkan pertolongan medis. Nah, ini ada prosedur P3K yang keempat, apabila kalian menghirup bahan kimia. Nah, cara untuk menolong yang pertama, yakinlah bahwa Anda aman sebelum melakukan pertolongan. Nah, ketika misalnya ada seseorang yang menghirup bahan kimia, tentu kalian juga tidak boleh menghirup bahan kimia tersebut. Nah, kalian juga harus menggunakan masker ketika hendak menolong korban. Lalu yang kedua, yaitu jika tempat kejadian di ruangan tertutup, sempit, dan bahan beracun dalam konsentrasi tinggi, maka gunakan pelindung pernafasan sebelum melakukan pertolongan. Nah, bentuk pelindung pernafasan ini bermacam-macam ya, bisa masker, masker N95 atau masker medis dan lain sebagainya. Pokoknya kalian mengantisipasi diri kalian sendiri agar tidak keracunan juga. Lalu yang ketiga, yaitu pindahkan korban ke tempat yang berudara segar. Misalnya kalian di dalam ruangan tertutup, hendaknya memindahkan korban ke ruangan terbuka atau di luar ruangan. Lalu yang keempat, jika korban tidak bisa bernafas, melakukan CPR sampai pertolongan medis datang. Lalu yang kelima, yaitu jika korban bernafas, longgarkan pakaiannya dan perhatikan jalan nafasnya. Lalu yang keenam, yaitu memberikan dukungan agar korban tenang sampai dapat pertolongan. Nah, jadi tidak boleh semakin ditakut-takuti ketika ada korban yang kesusahan menghirup nafas sampai pertolongan medis datang untuk menolong. Berikutnya di sini ada prosedur penanganan luka karena bahan biologis berbahaya. Nah, di sini misalnya kalian terbakar. Nah, itu langkah yang pertama yaitu cuci bagian luka dengan air sabun. Nah, ini lukanya ini dicuci dulu dengan air sabun. Lalu tutup luka dengan pembalut luka atau perban. Nah, ini dibalut dengan perban. Lalu jika korban mengalami pendarahan pada kaki atau tangan, tekan dengan tangan kalian ya di atas perban. Jangan sampai lakukan hal ini ketika ada di kepala dan di leher. Nah, itu kan tidak boleh ditekan. Lalu yang keempat, yaitu jika pendarahan berhenti dan perban berdarah, tambahkan perban dan jangan mengganti dengan yang baru. Nah, perlu diperhatikan ya, perban yang pertama itu tidak boleh diganti dengan yang baru, tapi dililitkan kembali. Nah, tapi jangan terlalu kencang ketika mengikat perban berikutnya. Lalu yang kelima, yaitu jika lukanya kecil, nah itu keluarkan bahan yang menancap. Misalnya ada serpihan gelas menancap pada tangan. Nah, itu harus diambil dengan pinset yang steril. Nah, perlu diperhatikan, pinsetnya harus steril. Lalu ditutup luka dengan perban. Lukanya itu ditutup dengan perban. Lalu yang keenam, yaitu jagalah agar korban tidak shock atau pingsan. Yang ketujuh, jaga korban hingga dapat pertolongan. Kalian harus bisa menjaga korban ketika terjadi suatu kecelakaan seperti ini hingga pertolongan medis datang untuk membantu. Untuk yang keenam ini, prosedur penanganan sengatan listrik. Jadi ketika kalian tersengat listrik, ada beberapa prosedur. Yang pertama, jangan sentuh korban yang sedang terkena sengatan listrik. Dilarang ya, karena ketika kalian menyentuh korban, kalian juga akan tersengat listrik. Lalu yang kedua, putuskan segera kontak antara korban dengan sumber listrik dengan cepat, tepat, dan aman. Nah, ketika ada ini misalnya ada stop kontak terus tersengat listrik, kalian harus mencabut aliran listrik ini. Nah, dipastikan kalian juga harus aman ya. Lalu jika tidak bisa digunakan bahan yang tidak menghantar listrik untuk memisahkan korban dari sumber listrik. Nah, kalian harus menggunakan lilitan kain. Nah, ketika memisahkan tangan korban dengan aliran listriknya, jangan menyentuh langsung ya. Terus diusahakan kalian juga menggunakan sepatu atau sandal. Nah, yang keempat, jika korban mengalami luka, rawatlah seperti pada korban yang terluka. Lalu
sama yang terakhir yaitu diperiksa ABC-nya. Jika korban tidak bernafas, maka harus dibantu dengan pernapasan dari mulut ke mulut. Jika jantung berhenti, dilakukan CPR. Nah, ini ada yang ketujuh, penanganan orang pingsan. Nah, ketika kalian melihat orang pingsan, ini prosedurnya yang pertama yaitu berilah bau-bauan yang sangat menyengat seperti minyak wangi, amonia, dan lain sebagainya. Tentunya diberikan bau-bauan ini tidak langsung mengenai hidung ya, jadi diusahakan sedikit lebih jauh dari hidung, namun korban tetap bisa menjangkau bauan tersebut. Lalu yang kedua, posisikan badan lebih tinggi dari kepala agar darah itu mengalir ke kepala. Nah, ini harusnya badannya juga ikut di atas bantal. Nah, kepalanya harus di bawah karena aliran darah akan menuju ke kepala. Lalu yang ketiga, jika muntah, miringkan badannya ke kiri agar muntah bisa keluar. Lalu yang keempat, mengendurkan pakaian atau aksesori yang digunakan. Yang kelima, jika sudah sadar, diberi minuman yang berkalori. Yang keenam, jika tidak sadar, hubungi ambulan dan dibawa ke dokter. Berikutnya di sini ada kotak P3K. Nah, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 15. Ini Menteri 8 tahun 2008. Standar isi kotak P3K itu ada 19. Yang pertama ada kasa steril. Nah, ada perban, plester cepat, kapas, kain segitiga, gunting, peniti, sarung tangan sekali pakai, masker, lampu senter, gelas cuci mata, kantong plastik bersih, aquades, iodin, alkohol, buku panduan P3K, daftar isi kotak P3K, dan pinset. Tujuannya apa ketika lengkap seperti ini? Ketika lengkap, kalian ketika membutuhkan itu ada semua di sini. Nah, itu merupakan prosedur ketika kalian menolong korban yang terluka atau kecelakaan. Nah, jadi tidak perlu mencari bahan sampai keluar ruangan. Ya, baik anak-anakku, selamat belajar. Itu adalah pembahasan tentang K3LH ya. Mulai dari minggu yang lalu dan sampai minggu ini kita membahas tentang mulai K3LH umum sampai dengan prosedur P3K yang telah kita bahas. Semoga kalian tetap semangat belajar daring tentunya. Kalian tidak boleh malas. Semangat belajar dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.